Oke, kita mulai untuk pembahasan soal selanjutnya dari UTUL atau UMGM tahun 2016 ya. Ini saya ambil beberapa soal, yaitu yang pertama adalah tentang potensial standar dari reaksi sel berikut. Jadi ada reaksi, kemudian diketahui potensial standarnya, kemudian diketahui potensial reduksi dari suatu logam, maka dicari potensial reduksi dari logam yang lainnya gitu. Sehingga kita harus paham dulu, jadi ini adalah menggambarkan reaksi reduksi dan oksidasi itu berdasarkan notasi sel ya. Bahwa notasi sel itu aturannya adalah anoda, kemudian anoda ion, selanjutnya ada jembatan garam ya, ini katoda ion, kemudian ini katoda. Nah, maka dari itu kita bisa melihat dari situ mana yang menjadi anoda dan mana yang menjadi katodanya ya. Ini ada CO, kemudian ada CO2+, kemudian ini Ce4+, kemudian ini Ce3+ ya. Sehingga CO ini menjadi anodanya, kemudian Ce ini menjadi katodanya. Nah, diketahui bahwa harga potensial sel suatu reaksi itu E0 sel yang mengalami reaksi reduksi dikurangi E0 sel yang mengalami oksidasi. Atau bisa ditulis juga E0 sel pada katoda dikurangi E0 sel pada anoda, itu juga bisa. Karena di katoda itu terjadi reaksi reduksi, di anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Sehingga yang sudah diketahui itu kan E0 sel dari suatu Ce ya, yang mana Ce ini punya E0 sel 1,61. Nah, berapa sih E0 sel dari si CO ini? Nah, ini ditanya. Berapa nilainya kayak gitu. Nah, E0 sel reaksi itu udah diketahui di soal, yaitu nilainya adalah 1,89 itu. 1,89. Nah, E0 sel katodanya juga sudah diketahui, yaitu nilainya adalah 1,61 volt. Nah, maaf, ini saya tulis di bawah, 1,89 sama dengan 1,61 volt. Sehingga E0 sel anoda itu bisa dicari. Sehingga kita pindah ruaskan saja menjadi positif, yaitu E0 sel anoda sama dengan 1,61, ini pindah ruas menjadi negatif, 1,89. Nah, berapa hasilnya? Itu hasilnya adalah, nah ini tinggal dikurangkan ya, tentunya minus ya. Itu minus 28 atau 0,28 ya, negatif 28 volt. Nah, ini adalah E0 sel anoda. Sehingga E0 sel anoda itu berapa? Apa? Berarti ya E0 sel dari si CO2+ ini dalam bentuk reduksinya ya. CO yaitu min 0,28 volt. Nah, jadi seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, mudah ya. Jadi ini potensial sel suatu reaksi, tapi reaksinya itu dibuat dalam bentuk notasi sel. Oke, selanjutnya adalah tentang radioaktif ya. Mungkin ini adalah reaksi peluruhan suatu radioaktif ya. Itu radon ya, dengan nomor massa yaitu 198, kemudian nomor atomnya itu 86 ya. Kemudian dia mengalami peluruhan, yaitu menghasilkan inti polonium dengan nomor massa 194 dan nomor atomnya 84. Jadi kita harus bisa menggambarkan dulu bagaimana reaksinya gitu ya. Oke, ini Rn 198 dengan nomor atom 86, kemudian meluruh gitu ya, karena radioaktif itu mudah meluruh ya. Nah, meluruh itu biasanya memancarkan radiasi gitu ya, entah alfa, beta, nah bisa ada proton, ada neutron gitu. Nah, itu yang akan kita tentukan. Kemudian dia menghasilkan polonium, yaitu polonium ya, dengan nomor atom 194, nomor massanya 194, kemudian nomor atomnya 8. Nah, berarti dia memancarkan radiasi. Nah, radiasi ini apa? Ya, kita tentukan dulu bahwa ini kita anggap sebagai X. Nanti kita cari X itu apa. Nah,
nomor massa sebelum reaksi dan nomor massa setelah peluruan ya ibaratnya, atau sebelum peluruan dan setelah peluruan serta pemancaran radiasinya itu harus sama gitu. Misal sebelum peluruan itu nomor massanya itu adalah 198. Maka dari itu setelah peluruan dia meluruh menjadi sesuatu dan memancarkan suatu radiasi, ya, suatu zat yang hasil dari radiasinya itu, maka nomor massanya sama gitu. Maka di sini kita bisa menentukan berapa sih nomor massa yang ada di senyawa atau zat X ini gitu. Ya, dari sini kita bisa menghitung bahwa di zat X ini nomor massanya itu berapa? Ya dari 198 ya. Ini dikurang berapa? Ya, kita anggap aja A misalnya sama dengan 194. Ya, maka kan 198 dikurangi 194 sama dengan A gitu. Sehingga A-nya sama dengan 4. Oh, berarti di sini adalah 4. Pun begitu juga nomor atomnya. Berarti 84 ditambah berapa? Hasilnya adalah 86 ya. Tentunya adalah 2 ya. Tentunya adalah 2. Nah, 4 dan 2 ini itu apa? Apakah dia partikel alfa, partikel beta, elektron, proton, dan neutron? Maka dari itu penting kita untuk mengetahui dulu alfa itu bagaimana ya. Alfa itu dia mempunyai nomor massa ya. Itu adalah 4 dan 2. Kemudian untuk beta sendiri itu 0-1 ya. Ada gamma ya, itu 00. Kemudian ada elektron ya. elektron itu 0-1. Kemudian ada proton itu 1 dan terakhir itu neutron ya. Neutron itu adalah 10 ya. Nah, neutron itu adalah 10. Nah, dari semua itu mana yang mungkin gitu ya? Yang mungkin itu adalah alfa. Sehingga ini adalah partikel alfa. Maka dia adalah partikel alfa. Ya, jawabannya adalah A. Jadi seperti itu ya. Jadi nomor massa sebelum peluruan dan setelah peluruan itu sama. Harus disamakan. 194 ditambah berapa? Hasilnya 198. Ya berarti ditambah 4. 84 ditambah berapa? Hasilnya 86. Berarti itu adalah 2. Jadi 4 dan 2 untuk menyamakan nomor massa dengan radon ya. Ini nomor atom dari si radon itu juga. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah suatu reaksi, yaitu produk yang dihasilkan dari reaksi 1 butena dengan gas HBr adalah bagaimana gitu. Maka dari itu kita harus bisa menggambar dulu 1 butena ini seperti apa ya. 1 butena itu masih dalam golongan hidrokarbon yang mana dia tergolong dalam alkena ya. Jadi ada alkana, alkena, dan alkuna. Nah, ini adalah alkena. Butena itu adalah rantai karbonnya berapa ya. Ini ingat lagi materinya ada metana, etana, propana, butana, penta, heksa, hepta gitu. Nah, buta itu adalah 4 ya. Buta itu adalah 4. Maka dari itu ya kita harus menggambarkan dulu bagaimana 1 butena, berarti Na-nya di nomor 1. Oke, kita gambar dulu butenya dulu ya. Ada 4. Nah, penomoran terserah, boleh dari kiri, boleh dari kanan. Untuk menggambarkan Na-nya itu berada di nomor 1. Sehingga ini kita anggap nomor 1, 2, 3, 4. Berarti di sini Na. Na berarti dia adalah rangkap 2. Nah, selanjutnya kita lengkapi dengan hidrogen ya, bahwa karbon itu mempunyai jumlah ikatannya itu 4 totalnya. Berarti ini sudah 2, maka ini kurang 2 hidrogen. Ini sudah 3 ya. Ini maka kurang 1 hidrogen. Saya lengkapi di sini saja ya. 1 hidrogen, kemudian ini kurang 2 hidrogen misalnya. Nah, ini kurang 3 hidrogen. Atau bisa kita tulis seperti ini. Ini CH2 strip CH ya. Dan ini CH2, ini CH3. Nah, ini adalah 1 butena ya. Ini adalah 1 butena. Nah, kemudian 1 butena ini direaksikan dengan suatu HBr ya.
dia direaksikan dengan suatu HBr. Nah, satu butena ini direaksikan dengan suatu HBr. Nah, bagaimana produknya gitu ya? Nah, ketika ada suatu alkena direaksikan dengan suatu asam halida, ya ini HBr ya. Nah, maka dia akan mengalami reaksi adisi, yaitu ada penambahan ya, penambahan suatu atom pada ikatan rangkap 2 ya. Nah, di sini dilihat bahwa rangkap 2-nya itu berada pada karbon nomor 1 tadi ya, ini. 1 dan 2. Maka dari itu, kalau dia mengalami suatu reaksi adisi, maka ikatan karbon rangkap 2 itu akan putus ya, menjadi ikatan rangkap tunggal, dan terjadi adisi atau penambahan atom hidrogen dan Br. Nah, sekarang adalah pertanyaannya, bagaimana atom hidrogen dan Br itu berada gitu, atau di posisi mana gitu ya? Apakah di posisi nomor 1 sini atau di posisi nomor 2 gitu. Nah, karena ini dia tidak ada reagen yang lain ya, atau dengan peroksida. Nah, berarti dia adalah mengikuti adisi Markov-Nikov ya. Adisi namanya adalah Markov-Nikov. Yang mana gampangnya saja ya, gampangnya adalah H yang kaya makin diperkaya. Ya. H yang kaya makin diperkaya. Nah, dari itu dilihat, oh di karbon nomor 1 ini jumlah atom hidrogennya ada 2H. Di karbon nomor 2 ini jumlah atom hidrogennya ada 1H. H yang kaya makin diperkaya, sehingga ketika ada adisi maka atom hidrogen itu akan masuk pada posisi nomor 1. Nah, ini akan masuk pada posisi nomor 1. H yang kaya makin diperkaya gitu ya. Nah, atom hidrogennya masuk di posisi sini, sementara atom Br-nya akan masuk di posisi sini dengan memecah ikatan rangkap 2 menjadi rangkap tunggal. Sehingga hasilnya bagaimana? Ya udah, hasilnya adalah CH2 ya, rangkapnya jadi rangkap tunggal CH, kemudian ini CH2, CH3. Jadi yang ikatan tunggalnya itu tetap sama ya. Kemudian dia teradisi oleh gugus hidrogen di sini, Br di sini. Sehingga kita bisa tulis kembali ini menjadi CH3 ya, karena ada atom, kemudian ini CHBr, CH2, CH3. Sehingga kini bisa dinamain, yaitu nomor 1, 2, 3, 4. Karena semuanya menjadi ikatan tunggal, maka dia masuk golongan alkana. Oh, dari butena berubah menjadi butana. Butana berarti apa? Berarti ada gugus brom, berarti 2 bromo butana. Ya, 2 bromo butana, berarti jawabannya adalah yang B. Jadi seperti itu ya, 2 bromo butana. Gampang ya. Jadi ini adalah adisi Markov-Nikov tadi, H yang kaya makin diperkaya. Itu memudahkan saja ya. Tapi sebenarnya adalah kalau belajar lebih lanjut itu ada kestabilan karbokation. Oke, soal selanjutnya yaitu di antara unsur-unsur berikut ini yang memiliki kemiripan sifat dengan 8X ya. Nah, kemiripan sifat itu terjadi pada suatu atom dalam satu golongan gitu ya. Kemiripan sifat itu maka dia terjadi pada suatu atom dalam satu golongan. Jadi kan kalau dalam tabel periodik itu udah digolongkan ya, golongan 1A, golongan 2A itu adalah memiliki sifat yang sama ya. 1A ya logam alkali ya. Kemudian 2A logam alkali tanah. Kemudian 7A itu non logam. Makanya itu mirip ya, sifatnya udah dimiripkan. Nah, ya sudah, kita harus mencari tahu bahwa mana yang satu golongan dengan suatu atom X, yang mana dia mempunyai nomor atom 8. Kita konfigurasikan dulu bahwa si atom X ini punya atau terdapat dalam golongan mana gitu ya. Oke, ini bisa menggunakan 1s2, 2s2, 2p, 1, 8 ya, berarti ini 2p4. Nah, S dan P itu adalah masuk golongan A. 2 tambah 4 ya, jadi untuk menentukan golongannya 2 tambah 4 adalah 6, sehingga dia golongan 6A.
Nah, maka mana yang merupakan golongan 6A? Ya harusnya ini dikonfigurasikan ya. Misal ini boleh pakai NE ya. NE 3S1. Oh, berarti ini adalah S. S itu A, berarti ini berapa? A, 1A. Berarti bukan. Kemudian ini bisa menggunakan AR ya. AR 4S2. Ini sama. Oh, ini S, berarti dia A. Berapa? A, 2A. Nah, yang lain juga bisa ya. Nah, saya langsung melanjutkan di sini 34D. Nah, 34D itu bisa menggunakan AR ya. 18 kemudian 4S2 20 kemudian 3D 10 30 ya jadinya, karena AR itu dari 18 ya. 30 kemudian 4P 4 ya. Karena tadi 34P 4 karena 34. Nah, lihat di sini. Nah, jadi ketika atom atau orbital 3D itu sudah terpenuhi ya, maka menentukan golongan itu ya tetap di kode yang paling terakhir, yaitu S dan P. Nah, S dan P ini masuk golongan apa? Oh, dia golongan A. Berapa A? 2 ditambah 4. Oh, 6A. Nah, atom D ini adalah dia golongan 6A. Sehingga dia sama. Ini satu golongan. Kalau dia satu golongan, maka sifatnya mirip. Ya, sifatnya mirip. Sehingga jawabannya adalah yang 34D ya. Jadi 34D. Sifatnya mirip. Atau sebenarnya bisa menggunakan cara yang lain ya. Biasanya kalau ada patokannya adalah di golongan gas mulia misalnya 8A. Ini kan satu golongan ya, He itu 2, kemudian 2 tambah 8, Ne itu 10 ya. Kemudian Ne itu argon, 10 tambah 8 itu 18. Nah, ketika sudah mau mendekati 19 atau 20 ke atas, itu pertambahannya tidak 8 lagi, tapi tambahannya adalah 18, sehingga Ar ke kripton, tambah 18 menjadi 36, tambah 8 lagi, 18 lagi, argon ya, ini kripton, xenon ya, xenon itu tambah 18 lagi jadi 54 ya. Jadi pertambahannya ini tambah 8 elektron, tambah 8 elektron, tambah 18 elektron, tambah 18 elektron. Nah, ini juga dalam satu golongan. Maka misal kita ambil senyawa X8 tambah 8 lagi masih bisa ya, dia menjadi suatu entah apa ya, kita Y misalnya 16. Nah, kalau sudah 16 nggak mungkin kalau ditambah 8 itu masuknya dia adalah di 20 sampai 30, itu adalah golongan D ya, atau orbital D atau golongan B ya. Karena nanti dia masuk logamnya. Nah, dari itu di sini langsung ditambah 18. Sehingga ketika ditambah 18 elektron, ini jadinya adalah 34. Maka dia satu golongan. Mau mencari tahu satu golongan lagi, berarti ditambah 18. Nah, itu juga bisa. Itu adalah cara cepatnya ya mungkin untuk mengerjakan soal yang mana sih yang memiliki kemiripan sifat, yang mana kemiripan sifat itu terjadi dalam satu golongan. Oke, jadi jawabannya adalah yang D.